Oke, saya akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang akan mengubah paradigmamu, oke? Jadi mungkin teman-teman pernah melihat logo ini bertebaran di mana-mana di internet. Ini adalah logo RSS. Sebenarnya spesifikasi teknologinya tidak terlalu penting karena yang penting adalah dia itu melakukan apa sih? Nah, oke, saya ada contoh di sini. Ini punyanya tirto.id. Jadi RSS itu sederhananya adalah semacam umpan atau feed yang tampilannya semacam ini. Ada berkas di internet dalam yang biasanya tampilannya seperti ini atau seperti ini. Yang ini punyanya BBC. Nah, ketika ini dimasukkan ke pembaca RSS atau RSS reader, dia akan menjadi seperti contohnya seperti ini. Boom. Nah, ini software screenshot dari software yang saya temukan random di internet. Mungkin ini punya Mac OS atau apa begitu. Tapi jika teman-teman lihat, ini ada BBC News, ada NPR News, pokoknya ada banyak berita kan di sini. Karena biasanya RSS itu digunakan untuk membaca berita atau ketika subscribe ke blog atau update-update yang menggunakan model-model umpan gitu, feed gitu. Nah, ini contoh dari RSS Reader ya, karena RSS Reader itu bermacam-macam dan yang saya gunakan adalah ini. Apakah kurang besar? Mungkin saya akan besarkan. Tapi ini adalah yang saya gunakan. Dan saya bukan boomer ya, jadi saya tidak membaca berita membosankan seperti BBC atau Tirto begitu. Tetapi saya subscribe ke yang bisa teman-teman lihat di sini. Ada Pleroma News, ada The Linux Kernel. Ini Pleroma News, tapi itu bukan berita sebenarnya. Jadi tampilannya artinya seperti ini. Jadi Pleroma itu software dan developernya ketika ada update atau bug fix whatever, ketika ada update pembaruan dan security release, mereka akan membuat semacam update dan ada versi RSS-nya seperti ini tampilannya. Ini lebih pretty dari yang ini ya, karena mungkin spesifikasinya berbeda. Tetapi ketika ini saya masukkan ke pembaca RSS atau RSS reader saya, dia akan menjadi seperti ini. Jadi kontennya sama, ini 2,8, tadi kan ada juga yang 2,7 dan bla 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 seperti itu. Sama dengan ini juga update tentang websitenya Linux kernel. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya bukan boomer yang membaca berita membosankan. Jadi saya menggunakannya untuk melakukan shenanigan web shenanigans seperti yang bisa teman-teman lihat di sini. Ada YouTube, kemudian ada Legal Linux ISO. Di sini ada Muse Asia, ada Anyone Indonesia juga. Jadi sebenarnya ini diambil langsung dari YouTube gitu kan. Jadi teman-teman bisa melihat ada video-video atau item yang diupload oleh Muse Asia. Sama ini juga Anyone Indonesia. Nah, tapi Pak, tadi kan saya di awal mengatakan akan mengubah paradigmamu atau mungkin tidak, atau setidaknya mengubah paradigma saya sendiri, oke. Okay? Jadi saya sudah menulis makro agar ketika saya membuka item tertentu, misalnya di sini kan ada Ave Mujika, Bang Dream seperti yang ada di wallpaper saya. Saya bisa langsung menonton di sini. Saya menggunakan makro tertentu, klik saya menggunakan tombol koma dan V. Jadi koma V, kemudian tunggu sebentar dan saya akan bisa langsung menonton Ave Mujika. Oh my god, that's crazy. Oke, saya matikan audionya biar gak kena copyright mungkin, atau mungkin gak ada copyright. Oke, tetapi mungkin teman-teman tahu kalau di YouTube Muse Asia sama Anyone Indonesia dan pokoknya sejenisnya itulah anak-anak perusahaan mereka menggunakan resolusi 720p, jadi mungkin tidak terlalu nyaman ketika ditonton lewat layar yang besar. Mungkin tidak masalah kalau lewat HP ya, tetapi kalau layarnya cukup besar mungkin akan oh my god, sangat pecah-pecah gitu kan. Sebenarnya tidak apa-apa kalau saya hanya penasaran dengan anime random dan saya hanya ingin menonton
random saja begitu, penasaran ketika ini kan awal season kan kadang-kadang ada anime yang oh ini apa sih, dan saya bisa langsung buka saja dan gitu. Nah, tapi bagaimana kalau saya ingin mengonsumsi anime yang lebih proper begitu ya. Nah, di sini saya ada 4 umpan yang mana berisi legal Linux ISO. Oke, whatever. Semoga ya intinya ini anime yang sebenarnya ini dari torrent gitu ya. Dan ya ini berisi hasil encodan, bahasa Indonesianya apa sih? Pokoknya hasil encoding dari grup encoder ini yang bernama ASW begitu. Kayaknya ini hanya ripping dari Funimation atau Crunchyroll whatever, tapi ini di encode ulang biar lebih kecil gitu, mungkin hanya 300 meganan. Kalau rippingan asli, kalau tidak salah itu mungkin yang 1080p itu 1 giganan, jadi besar kan. Tapi intinya ketika ada anime yang ingin saya tonton dari sini, saya juga bisa misalnya nih, saya tadi sudah membuka ini Fate Strange Fake. Saya buka menggunakan makro yang sama, koma dan V, kemudian boom, langsung saya bisa menonton animenya. Oh my god, di sini. Agak lama karena ini mendownload torrentnya dulu itu. Wow, oke, terlalu besar tadi volumenya. Tapi well sama, jadi ini lebih proper karena 1080 begitu. Nah, tapi bagaimana kalau saya ingin mengonsumsi anime tertentu di musim tertentu dengan terus-terusan? Jadi misalnya Ave Mujica tentunya akan saya tonton terus gitu. Nah, bagaimana dengan episode 2, episode 3? Apakah saya harus membuka ini? Ya, bisa saja. Tapi saya juga sudah menulis skrip untuk otomatis mendownload ketika ada anime tertentu yang saya inginkan. Nah, sebenarnya kalau tidak salah sih, RSS reader lain itu ada fitur yang langsung bisa download juga gitu ya. Jadi dia langsung semacam menarik link, kemudian dia masukkan ke torrent downloader begitu. Tapi downloader saya dan pembaca RSS saya tidak bisa melakukan itu. Jadi saya menulis skrip sendiri. Karena selain saya ingin menulis skrip sendiri, saya juga ingin mempunyai semacam control yang lebih fine grain gitu ya, lebih detail gitu. Dan saya akan tunjukkan skripnya, oke? Saya akan login, kemudian bla bla bla. Nah, ini adalah skrip yang sudah saya tulis. Jadi akan mengambil umpan RSS di sini, sama seperti yang saya masukkan ke pembaca RSS tadi. Nah, kemudian ada anime yang bisa saya subscribe. Nah, misalnya saya ingin memasukkan tadi Fate Strange Fake, atau ya oke, kita coba dulu. Nah, ketika saya sudah memasukkan itu save, nah ini akan masuk ke sini karena sebenarnya dia akan berjalan setiap menit, jadi kita tunggu saja 1 menit atau mungkin tidak ada 1 menit. Jadi ketika saya memasukkan anime baru ke array tadi, yang mana tadi adalah Fate Strange Fake, dan ketika ada episode baru dari anime itu, misalnya Ave Mujica episode 2, kemudian Momentary Lily episode 2, dan bla bla bla. Pokoknya ketika ada episode baru atau anime baru, dia akan langsung nge-pull gitu ya. Ini kenapa agak lama gitu. Nah, oke, apakah saya load? Oke, please work. Kalau tidak berhasil, awkward karena come on. Apakah sudah saya save? Ayo, come on. Oke, ini awkward. Kenapa tidak bisa? Mungkin harus saya fix karena oke, kita hapus dulu ini. Oke, udah masuk tadi. Berarti tadi kita nunggunya kurang lama ya. Oke, tapi kita coba contoh masukkan anime lain. Misalnya apa ya? Misalnya ada anime baru di sini. Ada Okitsura Solo Leveling. Oke, kita coba masukkan Okitsura sama Solo Leveling. Oke, Solo Leveling. Berapa? Tunggu 1 menit seperti tadi. Dia akan masuk. Semoga berhasil, karena kalau tidak berhasil awkward. Harusnya berhasil lah, come on. Kita tunggu 1 menit. Oke, ini sudah awkward karena kita harus menunggu 1 menit.
Oke, refresh. Oke, tunggu dulu. Seharusnya udah 1 menit ini. Bla bla bla. Please work, please. Oke, itu berhasil. Jadi saya tidak perlu merefreshnya. Tapi kenapa ini episode 13? Saya kira baru episode 1. Whatever, mungkin saya tidak update ya. Jadi saya pikir ini baru season ini rilisnya. Tapi besok kalau misalnya ada episode baru, misalnya episode 14, episode 2 di anime yang lain, dia akan langsung nge-pull juga gitu ya. Di sini tidak nge-pull yang lama karena di RSS feed atau umpan RSS yang di sini tidak ada karena dia mentoknya sampai dan episode 12. Nah, ketika for some reason tiba-tiba ada blue lock, maksudnya solo leveling episode 12 dan ke bawah, dia langsung nge-pull saja asalkan tidak unik gitu ya. Tidak unik, whatever. Saya tidak tahu saya ngomong apa karena saya presenter yang jelek. Tapi itulah tentang perubahan paradigma tentang mengkonsumsi anime whatever. Saya tidak tahu cara mengakhiri videonya karena saya adalah presenter yang jelek, yang tidak baik. Jadi oke, whatever. Goodbye.